Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore untuk anak-anakku kelas 11 animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin di pokok bahasan 12 prinsip animasi. Kita kemarin sudah membahas tentang squash and stretch, anticipation, stacking, straight ahead and pose to pose, follow through and overlapping action, slow in slow out, arc, secondary action, timing, kemudian exaggeration. Nah, hari ini atau saat ini kita akan membahas tentang prinsip berikutnya, yaitu solid drawing. Apa itu solid drawing? Solid drawing adalah merupakan prinsip animasi yang menekankan pada kemampuan animator dalam membuat gambar. Sebuah karakter atau objek harus memiliki volume, kecuali memang jenis animasinya berupa motion graphic. Jadi yang dimaksud solid drawing di sini adalah setiap kita menggambar untuk kita buat animasi itu harus memiliki volume atau bentuk. Jadi gambar tidak flat. Selain memiliki kemampuan teknik menggambar yang baik, animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, keseimbangan berat, komposisi, dan pencahayaan. Kepekaan tersebut dapat dilatih secara terus-menerus sehingga animator memiliki kemampuan menggambar yang konsisten dari berbagai angle dan konsisten dalam setiap frame. Hal ini menyebabkan segala hal yang menempel pada gambar karakter yang dibuat, seperti atribut, pakaian, atau aksesoris, tetap berada pada posisi dan ukuran yang sama dalam angle dan frame yang berbeda. Kita lihat videonya di sini. This video is Sebentar, saya besarkan dulu. Kita lihat videonya. Solid drawing. Nah, bisa dilihat di sini karakternya memiliki volume, berat, dan keseimbangan. Nah, yang dimaksud volume adalah ketika karakternya berputar, ketika karakternya bergerak, maka ukurannya akan tetap sama atau memiliki bentuk tersendiri. Nah, bisa dilihat di videonya. Nah, ketika kita membuat sebuah karakter harus ada volumenya. Jadi bedakan antara ini yang menggunakan solid drawing dan ini tidak menggunakan prinsip solid drawing. Tubuhnya memiliki volume atau isi, sedangkan yang tidak memakai prinsip solid drawing flat. Nah, di sini ada twinning. Twinning ini adalah salah satu teknik membuat animasi yang nanti kita akan pelajari ketika sudah masuk ke
kompetensi yang kelima kalau tidak salah. Nah, itu untuk solid drawing. Kemudian yang terakhir nomor 12, prinsip dasarnya yaitu appeal. Appeal adalah prinsip yang berkaitan dengan gaya visual dari sebuah animasi. Prinsip ini akan membuat penonton terkesan akan karakter yang dianimasikan. Contohnya, ketika kamu dapat mengidentifikasikan mana animasi buatan Jepang dan mana yang buatan Eropa. Jadi setiap karakter animasi itu punya ciri tersendiri, baik itu semisal karakter fisik, karakteristiknya, misal rambutnya merah, hijau, dan lain-lain, badannya kekar, kemudian kekar atau kurus, gemuk atau berotot, dan lain sebagainya, itu masuk ke appeal. Kemudian prinsip ini juga tidak terbatas dari karakteristik fisiknya saja, tapi juga dengan gerakan atau yang kita sebut dengan gestur. Jadi contohnya semisal karakternya seorang yang tua, maka ketika berjalan tidak bisa cepat, atau ketika karakternya anak kecil, mungkin ketika berjalan seringnya melompat-lompat. Nah, itu termasuk dari prinsip animasi appeal. Oke, kita lihat videonya. Principle of Animation by Frank Thomas and Ollie Johnston. Appeal. Lihat ini karakter nggak tahu ini kelinci atau apa. Setiap karakter punya ciri khas tersendiri. Semisal ini, yang lancip-lancip biasanya karakter jahat. Kemudian ada karakter yang gemuk, karakter yang kurus, dan lain sebagainya. Nah, ketika karakter jahat, maka banyak sisi-sisi yang lancip. Ketika karakternya baik, bisa ke mana tadi ya? Ini tadi. Nah, kita bisa melihat kalau karakter yang seperti ini karakter baik, sedangkan yang tajam-tajam seperti ini karakter jahat. Nah, kita juga bisa melihat karakter itu ciptaan atau berasal dari mana dengan menggunakan prinsip appeal ini. Misal ini dari Eropa, ini dari Amerika, kemudian ini dari Jepang. Ya, animasi dari tiap negara punya ciri khas tersendiri. Dynamic design membuat karakter memiliki ciri khas tersendiri. Contohnya, karakter ini awalnya flat. Ketika kita berikan bentuk atau ciri khas tersendiri, maka akan muncul sisi yang menarik
yang orang atau penonton bisa langsung ingat dengan karakternya. Misal ini berotot, ini dibuat melengkung. Kemudian proporsi. Proporsi itu kita bahas satu persatu. Yang pertama, variety of shape atau keanekaragaman bentuk. Jadi kita bisa membuat karakter dari bentuk-bentuk yang berbeda untuk memunculkan prinsip dasar Apple tadi. Yang kedua adalah proporsi. Proporsi itu adalah ukuran kecocokan dari karakter. Semisal tangan ukurannya seberapa, kepala ukurannya seberapa. Nah, lihat ini, kepalanya besar, tangannya lebih besar. Ini hunch over which like. Jadi karakter yang seperti ini biasanya seperti penyihir. Kemudian karakter yang seperti ini kecil dan menggemaskan. Nah, karakter yang seperti ini biasanya serius. Nah, kita bisa buat karakternya semakin terlihat menarik. Nah, yang ketiga, keep it simple. Jadi buat karakter itu sederhana. Jadi semisal kita punya karakter yang terlalu rumit seperti ini, kita akan kesulitan ketika menganimasikan. Berbeda dengan ketika kita membuatnya lebih sederhana. Contoh garis-garis seperti ini. Nah, ini akan membuat lebih mudah untuk dianimasikan. Nah, contoh seorang raja. Ini terlalu flat, maka dibuat dengan bentuk yang berbeda. Ini robot yang terlalu rumit dibuat lebih simple. Kemudian ini ada karakter tukang mancing, ya dibuat. Nah, itu tadi tentang prinsip Apple. Nah, kita sudah membahas semua prinsip dasar animasi, mulai dari squash and strain sampai ke Apple. Nah, tugas kalian sekarang adalah buatlah atau gambarlah sebuah karakter animasi karya kalian sendiri, original, tidak boleh menjiplak, yang karakter yang menggunakan prinsip Apple tadi. Tugasnya akan saya share di Classroom ya, Google Classroom. Silahkan dikerjakan. Kerjakan di buku di buku gambar atau kertas HVS. Kemudian silahkan difoto, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Boleh berwarna ataupun hitam putih. Berwarna lebih baik. Oke, mungkin itu untuk penjelasan tentang 12 prinsip animasi. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjut materi berikutnya di pertemuan berikutnya.
Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.